Mas Bram, ya sebenarnya tujuan dari revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 itu sendiri terkait dengan salah satunya adalah pembatasan harga minimum untuk produk-produk impor pada prinsipnya adalah untuk menjaga ekosistem dari e-commerce di Indonesia itu sendiri. Tentunya untuk menjaga ekosistem itu sendiri ya kita juga berharap bagaimana kita bisa melindungi para pelaku dalam negeri, terutama pelaku UMKM terkait dengan berbagai permasalahan seperti terkait dengan masalah praktek predatory pricing ataupun terkait dengan masalah transaksi cross border yang tentunya bisa mengancam dari sisi kelangsungan usaha para pelaku UMKM itu sendiri, sehingga kami melihat bahwa revisi ini diarahkan ke arah seperti itu untuk menjaga ekosistem e-commerce di Indonesia menjadi lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik. Saya juga tentunya akan tanyakan ke Pak Bima. Pak Bima, apakah memang hal ini juga diperlukan begitu para pelaku e-commerce khususnya? Dan memang ini memang menjadi langkah yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku e-commerce. Silakan Pak Bima. Iya, jadi yang harus kita garis bawahi adalah berita yang beredar di masyarakat itu kan Kemendak melarang penjualan barang di bawah $100 ya gitu. Nah, ini mungkin yang kita sama-sama di sini bisa lebih mengedukasi lebih tepatnya. Maka itu kita bersama dengan Kementerian Perdagangan juga akan melakukan sosialisasi. Yang pertama, yang dilarang itu adalah pembelian langsung atau cross border. Itu perlu digarisbawahi dulu ya. Yang kedua adalah kalau memang ini tujuannya untuk memberdayakan UMKM, kita dari Asosiasi E-commerce Indonesia itu setuju. Kenapa? Karena penguatan produk lokal itu juga memang sangat diperlukan. IDEA sendiri bersama dengan kementerian, kita mempunyai gerakan Bangga Buatan Indonesia yang dimana kita mensupport kementerian, kita mengakomodir produk lokal untuk masuk ke dalam platform ekosistem digital. Dan sekarang ini sudah ada 22 juta UMKM yang sudah onboard ke dalam platform digital. Jadi sekarang memang momentum untuk kebangkitan produk lokal bukan hanya bangga tapi juga dibeli, Mas. Kita mengharapkan dengan adanya revisi Permendak ini bisa sekaligus momentum untuk peningkatan brand-brandnya juga untuk produk-produk lokal. Sehingga produk-produk lokal itu mempunyai equal playing field yang sama dengan produk-produk lain yang ada di dalam platform digital. Itu mungkin Mas yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Rifan. Pak Rifan, saya amati begitu ya, sebetulnya nantinya secara teknis dari revisi ini akan seperti apa? Karena memang kalau misalnya kita lihat direct langsung begitu ya untuk jual beli untuk produk-produk impor ini ada di Shopee dan juga Lazada. Apakah memang untuk penjual atau direct langsung yang ke arah negara lain begitu langsung ditutup atau bagaimana teknisnya? Silakan. Ya, secara prinsip sebenarnya impor produk-produk tidak ada larangan ya, kecuali untuk produk-produk tertentu dan juga yang memang dibatasi importasinya. Tetapi dengan adanya regulasi ini sendiri, kami berharap sebenarnya barang-barang impor yang masuk langsung ke Indonesia itu bisa dibatasi, sehingga pada akhirnya para pelaku usaha pedagang luar negeri contohnya itu bisa masuk barang impornya melalui jalur importasi yang umum seperti itu, sehingga pada akhirnya produk-produk yang masuk ke Indonesia itu sudah dikenakan biaya masuk dan sebagainya, sehingga pada akhirnya ketika dijual di dalam pasar dalam negeri ataupun di platform digital di Indonesia itu bisa setara ataupun memiliki daya saing dengan produk-produk lokal. Jadi pada prinsipnya sih tidak dibatasi, hanya kita berharap masuknya melalui jalur-jalur yang memang importasi secara umum seperti itu. Oke, apabila melanggar begitu ya Pak Rifan ya, sanksi yang dikenakan apakah ke platform e-commerce-nya atau penjualnya di-ban langsung dari platform tersebut? Nah ini bagaimana juga secara teknisnya Pak Rifan? Ya, sebenarnya dari sisi penegakan hukumnya akan berlaku pada dua hal ya. Pertama kepada pelaku usahanya itu sendiri, yaitu pedagang atau merchant yang memang berjualan di dalam platform digital. Kemudian yang kedua juga terhadap penyelenggara PMSI-nya itu sendiri, platform digitalnya sendiri. Jadi ada dua hal yang memang dikenakan pelaku usahanya, termasuk juga pedagang maupun platform digital seperti itu. Oke, baik. Saya akan tanya juga ke Pak Bima. Pak Bima, sebetulnya dengan pemerintah mengambil tindakan dengan kebijakan ini, apakah memang untuk penjualan barang impor yang direct langsung ini juga sudah marak, sehingga memang harus dilakukan kebijakan seperti ini? Gini, kalau saya melihatnya yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana caranya kita untuk peningkatan produk lokal. Jadi mindsetnya harus sama-sama kita sekarang bagaimana
dari hulu ke hilirnya kita menguatkan ekosistem produk lokal, Mas. Makanya tadi di statement saya awal adalah kita sudah ada 22 juta nih, dan itu memberikan tempat untuk bersaing dengan kita membanjiri produk lokal di dalam platform digital. Jadi dibandingkan kita mikirnya berapa produk lokal, berapa produk impor, bagaimana kita nggak mikirnya bagaimana kita menguatkan produk lokalnya. Sehingga brandnya bisa bagus, brandnya bisa dikenal masyarakat, dan kita juga suka ada event-event gitu ya. Nah, di situ adalah kesempatan dengan kita sudah ada Permendak 50, Mas. Kita sudah ada PP 80 dan turunannya Permendak 50. Menurut saya di situ juga ada poin di mana kita harus peningkatan penguatan untuk produk lokal itu sendiri. Jadi di sini yang kita dukung adalah penguatan dari ekosistem produk lokal, Mas. Gitu. Oke, penguatan produk lokal. Dengan yang mana ada revisi Permendak ini, apakah menurut Anda juga demand produk lokal juga akan bertambah, Pak Bima? Ya, kita justru mengharapkan dengan adanya revisi Permendak ini bisa memberikan impact kepada produk lokal untuk bisa memanfaatkan pasar Indonesia lebih luas lagi. Dan juga kita berpikir bagaimana dengan adanya internet justru produk lokal itu bisa mencapai pasar Asia Tenggara gitu ya, bukan sebaliknya gitu. Nah, ini sebenarnya yang kita dukung, Mas, gitu. Oke, oke, baik. Kalau kita kembali ke Pak Rifan menurut pengamatan dari Kemendak begitu ya, sebetulnya mengapa sih barang impor justru bisa lebih murah dibandingkan barang-barang di dalam negeri sendiri? Ya, sebenarnya saya akan melihatnya dari sisi kacamata Kementerian Perdagangan ya. Kalau kita bicara dari sisi Kementerian Perdagangan itu sendiri, kami melihat sebenarnya hal-hal yang menjadi kelemahan dari teman-teman dari pelaku usaha UMKM adalah dari sisi pemasaran itu sendiri yang tadi disampaikan oleh Mas Bima juga. Hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membangun brand-brand lokal Indonesia itu sendiri, bagaimana kita bisa mendorong penetrasi produk-produk lokal yang ada di Indonesia ke dalam platform digital itu sendiri, sehingga pada akhirnya sebenarnya ketika penetrasi produk-produk lokal Indonesia itu bisa masuk ke dalam platform digital dan bisa masyarakat juga mengenal mengenai brand-brand lokal yang ada di Indonesia, tentunya itu memberikan nilai tambah, dan pada akhirnya sebenarnya dari sisi harga dan sebagainya akan bersaing sih sebenarnya, karena kami juga melihat sebenarnya bicara dari sisi brand-brand lokal Indonesia tidak kalah bersaing kok dengan produk-produk impor. Pada prinsipnya juga dari sisi harga pun sebenarnya relatif bersaing, dan tinggal tadi bagaimana kita bisa mengedukasi kepada konsumen Indonesia sendiri, tidak hanya berbicara dari sisi bangga terhadap produk-produk dalam negeri, tetapi juga yuk kita beli produk dalam negeri, kita gunakan, sehingga pada akhirnya itu juga ikut membantu para pelaku UMKM, dan pada akhirnya tentunya akan membantu mereka tidak hanya akan bicara dari sisi pengurangan biaya produksi dan sebagainya, tetapi pada akhirnya bisa memberikan pertumbuhan buat teman-teman dari pelaku usaha UMKM itu sendiri. Seperti itu.